Pernah kebayang nggak gimana rasanya hidup di satu negara tapi ada lebih dari 700 bahasa yang beda-beda? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas cerita luar biasa di balik bahasa Indonesia. Sebuah bahasa yang ajaibnya jadi lem trekat buat ribuan pulau dan ratusan budaya kita. Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel ya. Gimana caranya satu bahasa bisa menyatukan bangsa yang pulaunya ribuan dan budayanya ratusan? Tapi jawabannya itu dalam banget. Dan inilah pertanyaan besar yang bakal kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu seberapa besar, seberapa kompleks tantangannya. Ini bukan cuma soal beda pendapat loh, ini soal perbedaan bahasa yang fundamental di setiap sudut negeri. Coba deh, bayangin skala ini. Ada lebih dari 17.000 pulau. Di dalamnya ada lebih dari 700 bahasa yang hidup dan dipakai sehari-hari, dan 1.300 lebih suku bangsa. Tanpa adanya jembatan, setiap daerah bisa jadi negara kecil sendiri kan? Gimana coba cara membangun persatuan di atas keragaman yang kayak gini? Dan disinilah pahlawannya muncul, bahasa Indonesia. Dia bukan sekedar bahasa resmi di dokumen negara, dia adalah bahasa persatuan. Anggap aja gini, setiap budaya daerah itu benang dengan warna uniknya masing-masing. Nah, bahasa Indonesia itu alat tenunnya yang merajut semua benang warna-warni itu jadi satu kain yang indah dan utuh. Namanya Indonesia. Terus gimana ceritanya bahasa ini bisa lahir? Ini bukan proses alami yang terjadi gitu aja loh. Kelahiran bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu itu adalah sebuah pilihan sadar, sebuah momen bersejarah yang digerakkan oleh visi anak-anak muda bangsa ini. Coba ingat-ingat tanggal ini, 28 Oktober 1928. Di hari inilah para pemuda dari berbagai suku, ada Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, mereka semua kumpul. Bukan lagi sebagai wakil daerahnya, tapi sebagai satu kesatuan baru. Mereka mengikrarkan sebuah janji yang jadi fondasi bangsa kita. Yang paling keren dari Sumpah Pemuda itu adalah kesadaran di baliknya. Coba pikirin, mereka nggak milih bahasa Jawa padahal penuturnya paling banyak waktu itu. Mereka justru memilih bahasa Melayu yang jadi bahasa perdagangan, lebih setara dan udah dikenal di seluruh Nusantara. Ini pilihan yang jenius dan strategis banget buat menghindari dominasi satu suku dan benar-benar merangkul persatuan. Coba deh kita resapi kekuatan kata-katanya. Menjunjung bahasa persatuan. Kata menjunjung itu artinya dalam banget loh. Bukan cuma menggunakan atau mengakui, tapi sebuah komitmen buat mengangkatnya tinggi-tinggi, menjaganya, dan menghormatinya. Ini benar-benar sebuah deklarasi yang sangat-sangat kuat. Dan janji itu bukan cuma omong kosong. Sejak hari itu, bahasa Indonesia langsung dipakai jadi bahasa pengantar di sekolah, jadi bahasa resmi di pemerintahan, sampai jadi bahasa di pasar. Bayangin, pedagang dari Makassar bisa ngobrol sama pembeli dari Sunda. Bahasa Indonesia benar-benar jadi denyut nadi kehidupan bangsa. Wah, cerita kelahirannya aja udah bikin merinding ya. Tapi kekuatan bahasa Indonesia nggak berhenti di situ. Yuk kita lihat 4 alasan utama kenapa bahasa ini begitu spesial dan harus jadi kebanggaan kita semua sampai hari ini. Alasan pertama, bahasa adalah identitas kita. Waktu kita pakai bahasa Indonesia, mau itu di Jakarta atau di luar negeri, kita itu lagi bawa sebuah penanda. Kita seolah-olah bilang, saya ini bagian dari Indonesia. Ini kayak bendera tak terlihat yang kita kibarkan di setiap percakapan. Kedua, perannya sebagai pemersatu. Ini kekuatan supernya bahasa Indonesia. Karena bahasa inilah, seorang nelayan di Aceh bisa berbagi cerita dengan petani di Papua. Tanpa bahasa Indonesia, kita mungkin cuma jadi sekumpulan suku, bukan satu bangsa. Bahasa kita ini benar-benar meruntuhkan tembok-tembok pemisah antar budaya. Ketiga, bahasa Indonesia itu hidup. Dia bukan bahasa kuno yang kaku dan ketinggalan zaman. Lihat aja gimana bahasa kita bisa menyerap dan menciptakan kata-kata baru yang relevan. Ada unggah untuk upload, daring untuk online. Dari jurnal ilmiah sampai caption viral di media sosial, bahasa kita terus berevolusi. Keren kan? Dan yang terakhir, kebanggaan kita ini sekarang udah mendunia. Seiring makin dikenalnya ekonomi dan budaya Indonesia, makin banyak loh orang di seluruh dunia yang belajar bahasa Indonesia. Jadi ini bukan lagi cuma bahasa kita, tapi juga jendela bagi dunia buat kenal sama Indonesia. Luar biasa. Oke, rasa bangga itu penting. Tapi gimana cara kita menunjukkannya dalam tindakan nyata? Apa kita harus selalu ngomong formal dan kaku kayak di buku pelajaran? Nah, disinilah kita perlu paham satu konsep kunci. Bedanya berbahasa yang baik dan yang benar.
Ini perbedaan yang penting banget. Bahasa yang baik itu soal kecerdasan sosial. Kita tahu kapan harus ngobrol santai sama teman dan kapan harus pakai bahasa formal, misalnya pas ngomong sama dosen. Sementara bahasa yang benar itu soal ketepatan tata bahasa. Biasanya kita pakai pas nulis skripsi atau email resmi. Kunci jadi penutur yang hebat itu ya bisa menguasai keduanya. Dan tahu kapan harus pakai yang mana. Terus gimana kita bisa mulai? Nggak perlu yang susah-susah kok. Mulai aja dari hal-hal kecil setiap hari. Misalnya, milih kata-kata yang sopan, berani nanya pas pelajaran di kelas, rajin baca buku cerita berbahasa Indonesia, atau bahkan sesimpel membiasakan bilang terima kasih dan selamat pagi. Kelihatannya sepele ya, tapi bayangin deh kalau jutaan dari kita ngelakuin ini. Tindakan-tindakan kecil inilah yang bareng-bareng merawat bahasa kita. Jadi, buat apa sih semua usaha ini? Kenapa kita perlu banget merawat bahasa kita dengan bangga? Jawabannya simple, karena manfaatnya balik lagi ke kita semua, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Dampaknya itu nyata banget. Kalau kita berbahasa dengan baik dan benar, komunikasi jadi lebih lancar, salah paham berkurang. Persatuan bangsa yang tadi kita bahas jadi makin kokoh. Kita juga jadi lebih nyambung sama karya sastra dan budaya kita sendiri. Dan buat diri kita pribadi, ini melatih kita jadi orang yang lebih teratur dalam berpikir dan santun dalam berbicara. Semua ini adalah buah dari satu hal, cinta sama bahasa kita. Para pemuda di tahun 1928 udah ngasih kita hadiah yang luar biasa, bahasa persatuan. Sekarang tongkat estafetnya ada di tangan kita. Bahasa ini bukan barang antik di museum yang harus dijaga, tapi taman yang harus kita rawat bareng-bareng biar terus tumbuh subur. Jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa, tapi bagaimana. Nah, gimana cara kamu akan ikut merawat warisan berharga ini? Terima kasih sudah menyimak.